Indonesia Bertauhid TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke 1857. Silakan baca. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-hukma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma' muttafaqun alayh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Bunda Aisyah di antara istri Rasulullah SAW yang dinikahi dalam keadaan gadis. Dan Aisyah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena beliau memang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan juga lama bergaul dengan Nabi SAW, dan Nabi sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha, sehingga banyak riwayat yang disampaikan oleh Aisyah dari Nabi SAW. Dan Aisyah di antara wanita yang namanya Allah bersihkan dari atas langit berkaitan dengan kasus tuduhan zina yang dialamatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang berawal dari disebarkannya kabar atau kabar burung, isu dusta oleh orang-orang munafik, sampai kemudian terjadi tuduhan keji kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di antara yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi SAW, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, al-humma, demam, panas tinggi, min faihi jahannam, dari dampak uapnya jahannam, dari panas tingginya atau dampak uapnya jahannam. Bagaimana uap jahannam bisa kemudian berdampak menjadi demam? Allah Ta'ala alam bisawab. Khabar, semua yang berkaitan dengan khabar-khabar gaib, semuanya adalah sikap kita adalah at-tasdiq, itu membenarkan. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, hakikatnya bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita menuntut untuk membenarkan setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, selama itu adalah riwayat yang sahih. Adapun ketika bicara tentang bagaimananya dan tentang hakikatnya, kita serahkan kembali kepada Allah, karena perkara gaib kita tidak mungkin bicara kecuali dengan info. Orang yang bicara tentang perkara gaib dengan akalnya, dengan nalarnya sendiri, dia telah ngawur bicara perkara tersebut, karena dia bicara tanpa data, hanya khayalan-khayalan dia. Orang secerdas apapun, dia nggak akan bisa cerita di balik atau di rumah sebelah itu isinya apa aja, tanpa dia mendapatkan khabar dulu dari orang yang sudah tahu persis di situ. Bagaimana dengan perkara gaib yang berkaitan dengan Allah, surga, neraka, dan perkara gaib yang lainnya?
Maka ketika kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang disampaikan darinya, maka wajib kita tasdiq. Akal ada wilayah kerjanya sendiri. Dalam perkara yang berkaitan perkara gaib, kita tidak bisa kemudian bicara dengan akal kita, kecuali dengan ada info khabar yang meyakinkan. Al-humma min fahi jahannam fabriduha bil ma. Maka dinginkanlah dengan air. Kompres, dalam bahasa kita dikompres. Kompres dengan air. Ini satu di antara pengobatan orang yang mereka terkena itu humma. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa anha radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi shaum sama anhu waliyyu muttafaqun alaihi. Hadis juga datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi shaum sama an waliyuhu. Barang siapa yang dia mati dan dia memiliki tanggungan puasa, memiliki hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya dia menggantikan puasanya itu. Para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Yang digantikan itu puasa yang dipuasakan oleh walinya itu puasa nadar atau puasa wajib Ramadan. Sebagian mereka mengatakan tidak ada yang digantikan, baik nadar maupun Ramadan. Sebagian para ulama mengatakan semua, Ramadan, nadar digantikan. Sebagian para ulama mengatakan adapun puasa nadar digantikan oleh walinya, puasa Ramadan cukup dengan membayar, yakni fidyah atau makanan dari puasa yang dia tinggalkan. Nadar ini puasa yang orang mewajibkan dirinya, yang asalnya tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nadar, orang yang mewajibkan dirinya sesuatu yang asalnya tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini utang. Sehingga kedudukan nadar itu dalam agama kita, bahkan sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mereka mengatakan makruh. Karena kalau itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, mestinya seorang muslim dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sedangkan orang yang mereka nadar, dia hanya melakukan kebaikan kalau yang dia nadarkan itu tercapai. Dia bernadar, seandainya sembuh dari penyakit, dia akan begini. Seandainya dia lulus dari kuliah, dia akan bernadar begini. Itu pakai syarat. Sehingga seakan-akan orang ini adalah berbuat baik ketika syaratnya tercapai. Kalau enggak, ya enggak. Maka dikatakan oleh Nabi bahwa nadar ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. La yustakhraju illa minal bakhil. Tidak keluar nadar ini kecuali orang bakhil. Adapun muslim yang baik, dia dalam kebaikan berlomba-lomba. Orang yang mereka bernadar kemudian mati, sedangkan dia belum memenuhi nadarnya, belum dia menunaikan nadarnya. Nadar namanya puasa sebulan, maka walinya yang menggantikan atau kerabatnya yang menggantikan, baik yang ahli waris maupun yang bukan ahli waris, kerabatnya bisa menggantikan. Sehingga umpamanya punya puasa sebulan,
utang nadar puasa sebulan bisa dibagi-bagi. Kalau 10 orang ya berarti 3-3 umpamanya. Ini adalah menutup orang yang mereka punya nadar dan sudah kedahuluan meninggal. Demikianlah berkaitan dengan puasa yang wajib, hanya dengan istilah para ulama seperti itu tadi. Ini berkaitan pembahasan masalah fikih, yang berkaitan masalah fikih orang yang mereka meninggalkan, jadi masalah ini puasa nadar atau puasa yang wajib itu Ramadan. Berikut. Wa an Aufi bin Malik ibn Ubayy anna Aisyah radhiyallahu anha حدثت أن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال في بيع أو قطاع أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكتم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طلعت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نظري. فلما قال ذلك أنا ابن زبير كلم مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث وقال لهما أنشدكم الله لما أدخلتمني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسوار وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلموا أن معهما ابن زبير. فلما دخلوا دخل ابن زبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطافق يناشدها ويبكي وطافق المسوار وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقابلا منه ويقولها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يحل للمسلمين أن يهجر خاطبه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفيقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلما يزال بها حتى كلمت ابن زبير واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها ثمارها. رواه البخاري. Ini kita lihat riwayat berikutnya.
wa an Auf ibni Malik ibni Tufail anna Aisyah radhiyallahu anha hudithat, dari Auf ibni Malik ibni Tufail bahwa Aisyah radhiyallahu anha dibicarakan atau dibisiki, ada orang membisiki Aisyah. Ada pembisik yang baik, ada pembisik yang buruk. Pembisik ini bahaya. Jadilah Anda dan kita semuanya pembisik yang baik. Sering bersetegangnya antar ustadz itu diantaranya karena pembisik. Ustadznya juga umpamanya kepancing-pancing sehingga langsung telan mentah-mentah, langsung emosi, langsung action. Dan pembisiknya juga semakin ganas, tambah nyiram bensin terus hingga tambah menyala. Ini bahaya. Jadi kita pembisik yang jelas. Ustadz juga butuh pembisik, tapi pembisik yang baik. Ketika mau dakwah ke suatu tempat, butuh informasi tentang wilayah setempat, bagaimana masyarakatnya, bagaimana adat istiadatnya, bagaimana perwatakannya, bagaimana tingkat intelektualnya, bagaimana kondisi keagamaannya. Ini adalah perlu ada penjelasan. Dan jadilah pembisik yang baik sehingga tepat ketika orang menyampaikan dakwah di tempat tersebut. Adapun pembisik yang buruk, dia hanya ingin mencari para penjilat, biasanya penjilat mencari keuntungan, suka terjadi keributan, biasanya nonton film koboi sehingga tambah ramai actionnya, tambah senang. Ini adalah sebagian orang ada yang bakatnya adalah namimah, mengadu domba. Kadang juga tidak punya adab. Tanya ke ustaz sana, lalu perkataan ustaz sana langsung dibawa ke ustaz yang lainnya dengan menyebut namanya, fatwanya berbeda, kemudian panas. Ini adalah namanya nggak tahu adab. Orang yang bertanya dan berkonsultasi dengan ustaz juga mesti tahu adab. Jangan sampai dia menjadi an-namam, ini pengadu domba. Apalagi dia domba adalah diantara para ustaz, karena ulah orang yang ini seperti ini. Aisyah pernah mendapatkan perkataan Anna Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair dengan Aisyah keponakannya. Abdullah bin Zubair adalah putra dari Asma bintu Abi Bakar, dan Aisyah juga bintu Abi Bakar, kakak beradik. Ibn Zubair adalah keponakannya Aisyah, sehingga masih mahram. Anna Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair qala, dia mengatakan fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyatu radhiyallahu anha. Ibnu Zubair dia membicarakan tentang pembelian atau pemberian yang diberikan oleh Aisyah. Aisyah pernah memberikan sesuatu yang banyak, boleh jadi atau memberikan sesuatu yang banyak untuk suatu keperluan seseorang atau apa. Kemudian Ibnu Zubair dia bersumpah, wallahi la tantahiyanna Aisyatu au la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, Aisyah harus menghentikan perbuatannya atau aku yang akan
memboikot Aisyah. Asalnya harta dalam agama kita sangat penting, sehingga di antara syariat Islam turun dalam rangka untuk menjaga harta. Hifdzul mal, cara mencarinya, cara membelanjakannya, kemudian pelindungan kepada pemiliknya. Tidak boleh harta orang dimakan dengan cara yang zalim, dengan cara ditipu atau dicurangi atau dilakukan makar-makar tertentu. Harta sangat dilindungi dalam agama kita, sehingga tidak sembarangan orang boleh memperlakukan harta dengan cara yang ini tidak benar, baik pemiliknya maupun orang lain. Pemilik harta dia hanya ibadah mendapatkan pinjaman dari Allah Ta'ala. Bagaimana dia menggunakan harta itu untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketika ada orang menggunakan harta yang tidak pada tempatnya, maka boleh kita untuk itu ikut nimbrung bagaimana supaya orang itu menggunakan harta dengan baik. Jangan sampai ada penggunaan harta yang sia-sia, baik itu dalam masalah pemborosan atau dalam masalah yaitu penggunaan kepada yang tidak tepat. Intinya boleh seorang dia ikut nimbrung mengendalikan harta kalau itu berkait dia di bawah kekuasaannya atau masih ada ini hubungan dengannya. Ibnu Zubair pernah mengucapkan kalimat yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan ibaratnya seperti bagi orang semulia Aisyah, perkataan itu tentu sangat dalam. Akan saya tahan, akan saya cegah Aisyah untuk melakukan perbuatan itu, atau aku akan boikot Aisyah. Ini adalah perkataan yang bagi orang semulia Aisyah sangat dalam. Qalat, ketika Aisyah mendapatkan pelaporan tentang apa yang diucapkan Ibnu Zubair tentang dirinya, Aisyah katakan, "Ahuwa qala hadza?" Apakah benar Ibnu Zubair mengatakan seperti itu? Qalu, mereka mengatakan, "Na'am." Iya, betul. Ibnu Zubair mengatakan seperti itu. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Huwa lillahi alayya nadrun." Untuk Ibnu Zubair saya bernadar. Saya bernadar Allah ukallima Ibnu Zubair abadan. Aisyah katakan, saya bernadar untuk tidak berbicara kepada Ibnu Zubair dengan Ibnu Zubair selamanya. Ini nadar Aisyah. Dan ini tentu adalah menjadi berat. Bagaimana Aisyah yang dia masih bibinya Ibnu Zubair kemudian tidak berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya, dan itu dijadikan sebagai nadar, artinya sesuatu yang wajib untuk dipenuhi. Fastasfa'a Ibnu Zubair ilaiha hina talat al-hijratu. Ibnu Zubair setelah berlalu masa pemboikotan ini, maka Ibnu Zubair mengutus atau mencari orang bisa menjadi perantara antara Ibnu Zubair dengan Aisyah untuk melobi Aisyah supaya membatalkan nadarnya itu. Faqalat, berkata Aisyah ketika menerima dutanya Ibnu Zubair itu untuk melobi Aisyah, kata Aisyah, la wallahi la usyaffi'u fihi abadan. Enggak, demi Allah saya tidak menerima perantara untuk membatalkan nadar saya ini untuk Ibnu Zubair. Wala tahannasu ila nadri
Dan aku tidak ingin terbebani dengan dosa dengan nadarku ini. Nadar ini sangat berat. Falamma tala dzalik ala ibn Zubair kallamal Miswara ibn Mahramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghuth. Setelah lobby yang pertama gagal mengutus seorang tadi, Aisyah tetap bersikukuh untuk mempertahankan nadarnya. Ibnu Zubair setelah berapa waktu berlalu lagi, Ibnu Zubair bicara dengan Miswar ibnu Mahramah dan Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghuth. Wa qala lahuma, kata Ibnu Zubair kepada keduanya, ansutukum Allah, aku minta kepada engkau wahai Miswar ibn Mahramah dan Abdurrahman, lama adkhaltumani ala Aisyah radhiyallahu anha, agar engkau berdua membawa aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fa innaha la yahillu laha an tandira qati'ati. Kata Ibnu Zubair, Aisyah tidak halal untuk bernadar memutuskan hubungan denganku. Faqbala bi al-Miswar wa Abdurrahman hatta istadana ala Aisyata. Kemudian setelah Ibnu Zubair bicara dengan Miswar dan Abdurrahman, keduanya minta izin kepada Aisyah untuk menghadap. Dan di situ ada Ibnu Zubair. Sehingga Miswar, Abdurrahman, Ibnu Zubair dia bersama-sama menuju ke tempat Aisyah. Kemudian faqala, keduanya Abdurrahman dan Miswar, keduanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam untuk minta izin. Dan di antara adab untuk menemui seorang itu adalah salam dulu, bukan bluetooth. Dan salam yang terbaik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ini salam Islam yang memiliki kandungan makna yang sangat luar biasa. Doa keselamatan, doa Assalamualaikum, doa keselamatan, warahmatullah, doa rahmat, wabarakatuh, doa keberkahan. Salam, kemudian keselamatan, rahmat, keberkahan. Tiga perkara ini adalah perkara yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia, sangat mutlak dibutuhkan. Didoakan selamat, ya selamat akidahnya, selamat badannya, selamat agamanya, selamat dunianya, selamat orang dapat yang keselamatan. Ini adalah nikmat karunia sangat luar biasa, khususnya berkaitan dengan keselamatan agama. Yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku minta kepada engkau keselamatan agama. Keselamatan agama itu selamat dari jebakan syahwat dan jebakan syubhat, sehingga benar-benar selamat dari hal yang akan membinasakan syahwat dan syubhat. Rahmah, orang yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang masa lalunya diampunkan Allah Ta'ala, dosa masa lalunya diampunkan Allah Ta'ala. Dan tentu dengan sebab-sebab. Artinya Allah akan menggerakkan hatinya orang tersebut untuk melakukan amalan-amalan yang membuat orang itu kemudian terampunkan oleh Allah Ta'ala. Dia terampunkan Allah Ta'ala.
dia Allah bukakan hatinya untuk melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah Ta'ala. Untuk saat sekarang Allah berikan taufik, amalnya mencocoki dengan syariat agama Allah, dan tidak akan mendapatkan taufik kecocokan dengan syariat ini kecuali orang mereka semangat belajar, sehingga amal-amalnya mencocoki dengan syariat agama Allah Ta'ala. Kemudian yang akan datang, dia dijaga oleh Allah Ta'ala, dan penjagaan Allah tumbuh disebabkan karena penjagaan dia kepada agama Allah Ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, Anda akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini semua kalau didapatkan oleh seorang, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia berarti telah mendapatkan sesuatu yang sangat besar, lebih baik dari dunia dan seisinya berlipat-lipat. Ketika telah meminta izin, anad hulu, apakah kami boleh masuk? Qalat Aisyah, udhulu, silakan kalian masuk. Qalu, mereka mengatakan, kulluna, semua kita. Qalat na'am, udhulu kullukum, silakan kalian masuk semuanya. Aisyah tidak menyadari dan tidak menanyakan juga bersama mereka siapa. Lah di situ ada Ibnu Zubair sekaligus. Wala ta'lamu anna ma'ahuma Ibnu Zubair. Aisyah tidak tahu kalau bersama kedua orang ini Ibnu Zubair ikut gabung. Falamma dakhalu, ketika mereka telah masuk menemui Aisyah dan Aisyah berhijab, karena istri para nabi, berbicara kepada kaum mukminin min wara'il hijab, dari belakang hijab. Begitu mereka masuk, dakhala Ibnu Zubair al-hijab fa tanaqa Aisyah radhiyallahu anha wa tafika yunasiduha wa yabki. Begitu Ibnu Zubair ikut masuk, langsung dia nerobos hijab, menyisatra hijab, terobos, langsung dipeluk itu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia merengek, meminta sambil menangis kepada Aisyah. Wa tafika al-Miswar wa Abdurrahman yunasidaniha illa kalamathu wa qabilat minhu. Kemudian Miswar dan Abdurrahman keduanya pun meminta kepada Aisyah untuk, yaitu Aisyah berbicara kepada Ibnu Zubair, artinya membatalkan nadarnya. Kemudian kedua orang ini pun sambil menyampaikan hadis Nabi, wa yaqulan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah, bahwa Nabi telah melarang seperti yang telah engkau ketahui ya Aisyah tentang pemboikotan. Wala yahillu li muslim ayahjura akhahu fawqa thalathi layal, dan tidak halal seorang muslim itu memboikot saudaranya di atas 3 hari. Kalau itu berkaitan dengan urusan dunia, urusan perkara-perkara duniawi, nggak boleh menghajar lebih dari 3 hari. Kalau urusan agama boleh, dalam rangka untuk membuat dia ini bisa kembali kepada al-haq, sebagaimana pemboikotan Nabi kepada dan para sahabat kepada Ka'ab bin Malik, sampai kemudian Ka'ab bin Malik diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala setelah 50 hari berjalan pemboikotan dari Nabi dan para sahabat. Ada urusan dunia, urusan pribadi, maka tidak boleh melebihi dari 3 hari. Falamma aktsaru ala Aisyah min at-tafqira wa tahrij, ketika Aisyah telah mendapatkan banyak, yaitu nukilan-nukilan hadis, diingatkan beberapa hadis berkaitan dengan masalah hijrah seperti ini, tafaqat tudzakiruhuma wa tabki, maka Aisyah pun bisa itu menerima dan menangis berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukannya itu.
Wa taqul, dan dia mengatakan, ini nadartu wa nadhru syadid, aku bernadar dan nadar itu berat. Falam yazala biha hatta kalamati Ibnu Zubair. Kedua orang itu pun selalu terus membujuk kepada Aisyah untuk berbicara dengan Ibnu Zubair membatalkan nadar. Akhirnya Aisyah pun kemudian berbicara dengan Ibnu Zubair. Wa aqtaqat fi nadriha dzalik arba'ina raqabah. Kemudian Aisyah untuk pembatalannya nadar ini dan terasa beratnya nadar tersebut, Aisyah tebus nadarnya itu dengan membebaskan 40 budak. 40 budak. Tinggal dikalikan saja. Satu budak itu kira-kira berapa kalau membebaskan budak mahal, kali 40. Kali 40. Wa kanat tadhkuru nadhraha ba'da dzalik fatabki hatta tabula dumuha khimaraha. Aisyah setiap dia ingat nadarnya, dia menangis sampai air matanya itu membasahi jilbabnya. Riwayat ini di antara faedah-faedah yang bisa kita dapatkan, yang antaranya adalah bolehnya yaitu melakukan hajar kepada orang yang bodoh dalam masalah pengaturan harta dan semisalnya, pemboikotan dan mereka untuk membenahi orang tersebut secara umum. Kepada siapapun yang mereka salah dan menolak sesuatu, maka boleh memboikotnya dalam rangka untuk mengembalikan kepada perkara yang benar. Bolehnya seorang dia melakukan hajar apabila dilakukan karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau berkaitan dengan urusan pribadi dan dunia, enggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau berkaitan dengan urusan agama, boleh lebih dari 3 hari. Yang jelas ada maslahat yang akan ditimbulkannya, bukan justru menimbulkan madarat. Kemudian penjelasan tentang bagaimana minta izin ketika kita ingin menemui seseorang dengan mengucapkan salam Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang yang datang kepada orang yang bertamu boleh membawa teman, tapi hendaknya seorang dia minta izin. Kalau ternyata yang tuan rumah tidak berkenan, berarti pulang. Kalau berkenan, dia boleh gabung. Kaum mukminin adalah saudara, dan hendaklah semangat yang ada itu bagaimana mempersaudarakan di antara orang-orang yang bersengketa di kalangan kaum mukminin. Nadar maksiat tidak boleh dan wajib dibatalkan. Nadar seandainya kelihatan sama-sama kelihatan baik, tapi ada yang lebih baik lagi, dia boleh membatalkan nadarnya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Dan orang yang mereka bernadar lalu ada melihat yang lebih baik lagi, dia batalkan nadarnya dengan dia membayar kafarah, membayar denda atas pembatalan nadarnya tersebut. Demikian yang kita pelajari pada pagi hari ini, ikhwan, beberapa hadis yang kita bawakan. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.